Sebenarnya kan kalau kita ngomong tentang strawberry generation, istilahnya gini, kalau kita lihat strawberry kan ada lebih kurangnya juga. Menarik, enak, baunya wangi, tapi juga cepat busuk, lembek, nggak tahan sesuatu yang keras gitu. Seringkali saya mendengar misalkan orang tua zaman sekarang nih yang seangkatan saya ya, yang bilang beda banget ya sama kita ya. Kalau kita nih tahan banting, ya apa-apain aja. Dulu saya kemana-mana juga naik bemo. Selamat datang di Calvary Podcast. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali di Calvary Podcast. Pada episode ini kita sangat berbahagia sekali karena kita akan memulai lagi untuk belajar. Dan kita mau ngobrol santai tapi pastinya penuh makna. Karena semuanya kita akan awali dengan kita melibatkan bagaimana Kristus dan Injil berperan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan ada topik yang menarik hari ini, yaitu topiknya tentang Injil dan generasi stroberi. Sebagaimana yang kita tahu, stroberi buahnya merah, menarik, tetapi sayangnya dalamnya begitu lembut. Nah, seperti itulah generasi yang kelihatannya kuat, begitu energik, tapi sayangnya rapuh. Nah, bersama saya Markus Watimena, sebentar saya akan memperkenalkan seorang narasumber yang luar biasa. Saya biasanya panggil Pastor Daniel Januar, tapi saya akan panggil hari ini Bapak saja begitu ya, supaya lebih familiar dengan kita semua. Dan mari saya akan perkenalkan beliau buat kita semua. Shalom. Shalom. Izinkan saya panggilnya Koden atau Bapak? Koden aja. Oke, baik Koden. Senang sekali. Tapi mau panggil Bapak juga boleh loh. Gitu ya. Baik. Mungkin Koden aja ya, supaya kelihatan muda Koden. Setuju ya? Iya, setuju. Hari ini kita akan bicara tentang Injil dan generasi stroberi. Iya. Dan kita tahu semua bahwa ada banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu berkaitan dengan orang tua dan juga dengan anak. Iya. Anak dengan orang tua dan muter aja di situ. Iya. Bahkan gereja ikut sumpek ngurusi kayak gitu-gitu. Nah, mungkin di awal-awal sebelum kita membahas itu, saya ingin atau saya rindu Koden bisa memperkenalkan diri sebentar buat semua pemirsa ataupun yang mengikuti acara ini, karena ini episode yang menarik. Iya. Boleh. Saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya, sudah menikah dengan satu istri, dikaruniai 2 putra, dua-duanya cowok, anak kami. Sekarang saya menggembalakan di GBI Rock Surabaya dan juga melayani sebagai terpilih ya, sebagai ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia Kota Surabaya. Ya, selain dari itu ya melayani di circle kami di Rock International Ministry. Mungkin itu aja ya. Baik, puji Tuhan. Tapi berapa lama kalau boleh tahu Koden sudah terlibat dalam pelayanan hingga hari ini? Iya, jadi gini, kalau melayani segera memang setelah saya bertobat, itu ketika saya ada di semester 1 ketika saya kuliah ya, tahun 87 saya pertama kali melayani setelah saya bertobat itu di pelayanan anak muda, kalau sekarang istilah kerennya youth ministry. Youth ministry. Ya, itu keren. Sejak tahun 87 kemudian saya masih tetap melayani, hati saya ada di anak muda memang, even sampai dengan hari ini. Jadi selalu berjiwa muda ini ya? Iya betul. Ya, harus jiwa muda ya. Harus jiwa muda. Ya, luarnya mungkin casing berubah sedikit, ya toh. Tapi dalamnya, tapi pada intinya adalah kecintaan terhadap generasi ya. Dan juga tahun 2004 ya kami mulai merintis gereja. Tetapi sebelum itu saya lebih banyak sebetulnya melayani sebagai dosen dan pengajar di sekolah Alkitab selain dari pengkhotbah ya. Kalau istilah bahasa Inggris itu itinerant preacher. Itinerant preacher itu pendeta yang diundang untuk khotbah. Tapi kemudian saya diajak bersama-sama oleh Bapak rohani saya, Pak Timotius Arifin, untuk memulai GBI Rock yang ada di Surabaya itu tahun 2004. Ya, jadi sudah kurang lebih let's say ya 21 tahun lah. Terakhir, 21 tahun terakhir ini saya lebih fokus ada di pelayanan pengembalaan. Mengajar tetap, hati untuk generasi juga tetap. Kira-kira gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Waktu yang cukup panjang, mendedikasikan hidup untuk pekerjaan Tuhan, dan khususnya untuk generasi. Ya.
Berarti nggak kebetulan Koden untuk pada saat ini, karena memang episode saat ini tuh kita akan bicarakan tentang generasi ini. Ya, Generasi strawberry yang mungkin banyak orang tahu, banyak orang kenal, bahkan banyak orang dengar, tapi banyak orang berkonflik dengan hal itu. ya. Nah mungkin bisa Koden ceritakan sedikit ya, ataupun berikan kepada kami pengertian tentang generasi ini. Iya. Sebenarnya kan kalau kita ngomong tentang strawberry generation, salah satu yang mempopulerkan di Indonesia itu ada beberapa, tapi salah satu mungkin figur yang kita kenal itu adalah Profesor Renald Kasali ya, bahkan dia pernah menulis buku tentang hal itu ya. Generasi ini dikenal juga dengan istilah umumnya itu Gen Z. Gen Z. Ya, Gen Z munculnya dari mana? Ya munculnya dari generasi-generasi sebelumnya ya, mulai dari baby boomer, lalu kemudian Gen X. Nah, setelah X, Y, setelah Y, baru yang sekarang ini Z, bahkan sudah lahir dan sudah eksis juga di tengah-tengah kita, yaitu Gen A atau yang Generasi diseringkali Alpha disebut ya. generasi Alpha. Nah, Gen Z memang jadi perhatian kita ya karena mereka adalah anak-anak kita. Ya, jadi anak saya itu Gen Z. Jadi Gen Z itu anaknya Gen X. Nah, kalau Gen A itu anaknya Gen Y. Ya. Itu kalau kita lihat periode kelahiran dan waktu ya. Ya. Dan kenapa kok Strawberry Generation ini jadi sesuatu yang viral lah ya kalau kita bilang. Ya karena memang mereka ini sekarang ada di tengah-tengah kita dan mereka udah mulai masuk pada usia dewasa muda. Ya bahkan beberapa ya sudah ada di dunia kerja. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu itu saya pernah membaca sebuah artikel yang berbicara tentang welcoming itu Gen Z ya. Welcoming Gen Z itu artinya kita menyambut mereka karena mereka mulai masuk, mereka sudah lulus kuliah ya, mulai masuk di dunia kerja. Ya dulu waktu Gen Y juga demikian, ya kan. Nah, setiap generasi dilahirkan memang dengan karakteristik secara berbeda-beda. Sekalipun ada sama lebih kurangnya ada, tapi biasanya memang dilahirkan dengan karakteristik yang berbeda termasuk Strawberry Generation. Nah, kenapa dikasih nama Strawberry tadi udah dijelaskan. Ya. Tapi istilahnya gini, kalau kita lihat Strawberry kan ada lebih kurangnya juga. Ya. Menarik, enak, baunya wangi, warnanya juga menyenangkan, ya, menarik hati, tapi juga mungkin cepat busuk, lembek, ya, nggak tahan sesuatu yang yang keras gitu. Ya seringkali saya mendengar misalkan orang tua zaman sekarang nih yang seangkatan saya ya, yang bilang beda banget ya sama kita ya. Kalau kita nih tahan banting, dia apa-apain aja dulu saya kemana-mana juga naik bemo, naik bus, naik sepeda motor, kehujanan, kepanasan, santai aja tuh. Betul. Ya. Nah kalau Strawberry ya ada satu gadis bilang, wah kalau saya sih nggak mau punya pacar naik sepeda motor katanya. Iya. Harus yang rodanya 4. Enggak cuman, ya kalau 3 gimana? Oh jangan om, itu bemo katanya. Ya. Masih ada bemo ya? Sudah nggak ada sih. Ya, tapi pada intinya kan mereka ini dilahirkan dalam sebuah kondisi yang nyaman. Ya, orang tua yang sukses, ya yang enak, ya sehingga kemudian ya setiap orang tua kan pengen anaknya itu dalam kondisi atau dalam keadaan yang terlindungi, yang aman, ya termasuk yang nyaman itu tadi, ya yang tanpa sadar memberikan dampak dan pengaruh pada mereka. Dan itulah hasil yang kita lihat sekarang. Di samping perkembangan, let's say media sosial misalkan, di mana kalau angkatan saya, ya apalagi angkatan 45 kan, ya. Yang kita itu nggak terlalu saling kepo, nah, kepo bahasanya Gen Z ya. Iya, betul. Kepo satu terhadap yang lain gitu kan. Gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya kehidupan setiap orang itu sangat mudah terekspos. Bahkan secara sengaja mengekspos diri gitu dengan adanya mulai dari kalau Gen Z pasti nggak tahu nih, Friendster namanya. Ya Pak Markus tahu nggak tuh?
Friendster. Kurang tahu. Jangan-jangan detailnya. nggak tahu juga. Iya. Nah, ya. Lalu kemudian yang paling umum ya Facebook ya, Oh, Facebook. Bahkan ada tayangan TV Facebooker itu Facebook betul. ya. Nah, baru kemudian muncul Twitter, muncul lagi IG, ya, Instagram. Ya, lalu saya nggak tahu ke depan nanti akan ada apa lagi ya. Tapi dengan adanya platform media ini, maka dunia sekarang itu menjadi sebuah dunia yang penuh dengan berbagai macam informasi. Iya. Mulai dari mungkin sesuatu yang sifatnya itu ke arah lifestyle, ke arah budaya tertentu, budaya pop misalkan. Lalu kemudian termasuk menyuarakan pola pikir, ya, dan berbagai macam hal. Bahkan kalau kita lihat di di Instagram aja teknologinya makin lama sekarang makin canggih dan makin meningkat, membuat tayangan foto tidak sekedar foto, ada Betul, videonya betul. misalkan. Atau tayangan foto tidak hanya sekedar satu foto. Saya masih ingat ketika Instagram baru-baru ngetop, itu orang posting itu ya cuman satu foto begitu Foto aja. Ya kan? Lalu muncul Instagram kemudian menambah teknologinya ya. Kemudian bisa di swipe itu, Ya. tapi nggak lebih dari berapa foto, ingat saya. Lebih dari itu nggak bisa. Ah, Sekarang bisa 25 foto, betul. lalu dibuat lagi semacam ada background lagunya, dan makin lama makin canggih, dan itu mendorong orang untuk bagaimana dia sebagai alat juga untuk aktualisasi diri mungkin Iya, di situ. iya. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti inilah Gen Z dibentuk atau dilahirkan. Ya, sehingga kemudian kalau zaman saya dulu, kalau kita pakai istilah bisnis itu nggak ada benchmarknya gitu, nggak ada pembandingnya, ya kan? Nah, anak-anak muda sekarang dia, sekarang lagi style mode misalkan, mode berpakaian, Iya, iya. ya appearance. Ya zaman dulu ya paling pakai jeans saja gitu sama kaos. Berarti semuanya berkiblat ke situ ya jadinya ya. Ya, Melihat akhirnya mereka ini ditantang untuk bagaimana, kan anak muda kan pengen mengaktualisasikan diri. Iya, iya. Ya, sebetulnya setiap generasi anak mudanya begitu, Betul. pengen mengaktualisasi. Tapi zaman dulu kan teknologinya atau bukan teknologi lah ya, ya teknologi juga, tapi maksudnya medianya nggak kayak sekarang gitu. Ya, jadi sekarang ini cuma butuh satu gadget ini, kita bisa explore apapun Betul. di sini gitu. Ya, mulai dari mode pakaian terbaru sampai cara berpikir tercanggih terbaru, filosofi berpikir yang terbaru, dan juga gaya hidup dan lain sebagainya, lifestyle, semuanya ada di sini. Iya. Kalau hal ini kemudian tidak lebih tepatnya ditanggapi dengan bijak, maka kemudian lahirlah yang seperti hari-hari ini kita lihat. Iya, betul. Bagaimana mereka pengen, ya namanya manusia pengen enak kan. Bagaimana Pengen nyaman mereka gitu ya. pengen nyaman, pengen enak. Gimana saya bisa seperti yang saya lihat di drakor, saya bisa keren, nyantai-nyantai, Iya. hidup percintaan menyenangkan, Iya. duit banyak, Betul. tanpa harus kerja keras. Yes. Itu keinginan semua orang. Khususnya kalau sekarang generasi juga seperti itu. Iya, betul. Gitu. Sehingga kemudian ketika mereka masuk pada realita kehidupan, Iya. atau dunia nyata, ternyata tidak seindah yang diinginkan, Betul. dibayangkan, diinginkan, dirindukan. Dan itulah konflik yang kemudian menimpa banyak mereka. Ya, jadi kenapa ya Pak ya sekarang mereka tuh rapuh sekali, misalkan kan saya ada data nih, boleh saya bacakan Oh, ya? silakan. Jadi Silakan, saya ada Bang. data yang baru saja saya terima, ini bukan dari saya tapi dari data yang saya baca di media ya, yang mengatakan bahwa ini menurut data Indonesia, data Indonesia jadi ini, bukan Amerika, bukan ini ya. National Adolescent Mental Health Survey. Survei kesehatan jiwa orang dewasa tahun 2022.
untuk anak muda khususnya. Menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022, ada 15,5 juta remaja Indonesia yang berarti 34,9% dari seluruh populasinya yang menghadapi masalah mental. 34,9 itu hampir 35%. Berarti lebih dari sepertiga ya, kira-kira ya, betul. Remaja kita. Dan dikatakan 2,45 juta diantaranya atau sekitar 5,5% mengalami gangguan mental. Jadi masalah mental sama gangguan mental agak beda. Ya, masalah mental itu mental issue, masih bisa ditolerir, masih mungkin bisa berhubungan dengan kelihatan normal, bisa ngobrol tapi baik ya, gitu ya. tapi ada something gitu. Kadang mungkin kalau kita bilang, ini kalau ngomong istilah Surabaya, hari itu ketokane normal, tapi kok rada aneh ya gitu ya. Gitu. Tapi kalau gangguan mental itu berarti udah parah gitu. Menjurus ke arah-arah yang mungkin sangat buruk ya. Penanganannya mungkin sudah berbeda ya. Berbeda pasti. Contoh misalkan salah satu yang istilah yang paling populer hari ini apa? NPD. Ya. Jadi ada NP dulu. NP itu narcissistic personality. Ya. Kepribadian narsis. Nah, narsis itu bukan yang suka foto, enggak. Lain ini. Lain. Ya, kalau itu saya narsis juga. Ya lah ya. Beda banyak orang suka foto kan. Ya. Narcissistic personality adalah mereka yang apa-apa tuh saya gitu. Saya dapat apa? Betul. Saya untungnya apa? Seneng nggak saya? Kan misalkan kalau kayak ke gereja, saya dapat apa di gereja? Saya dengerin khotbah itu buat saya menguntungkan apa enggak? Gitu. Iya. Apakah saya bisa happy di sana? Nah, hati-hati dengan hal itu. Ya setiap orang pengen get something. Betul. Ya kan? Tapi kemudian ketika itu masuk dalam ranah misalkan datang sama Tuhan, kan kebalik toh. Harusnya kan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Kita memberi yang terbaik bukan buat kita Tuhan. yang disenangkan gitu. Iya, betul. Tapi orang narsis gak kayak begitu. Karena buat dia tuh yang terpenting dirinya. Makanya kan ada istilah Holy Trinity. Itu istilah Injil kan, Holy Trinity. Tiga yang kudus. Father, Son, Holy Spirit, Bapak, Putra. Tapi ada Unholy Trinity. Kalau secara teologis orang bilang, itu antikris, nabi palsu, dan sinaga itu. Bukan sinaga orang Batak, bukan. Binatang itu dikatakan. Tapi ada yang lebih bahaya, yang kelihatannya biasa tapi bahaya. Apa itu? I, me, and myself. Kayak self-center ya. Fokus ke diri sendiri. Betul, egocentric. Egocentris. Nah kalau kemudian ini nggak bisa normal, maka masuklah dalam gangguan mental. Di belakangnya ditambahin kata D, huruf D. D itu adalah disorder. Jadi narcissistic personality disorder. Kalau disorder udah rusak. Kalau disorder harus diterapi. Harus minum obat kalau perlu. Gitu. Nah, nanti kita masuk pada inilah ya. Terus kalau di dalam Tuhan gimana kan? Nantinya akan ke sana kan. Gitu. Tapi pada intinya. Nah, lalu saya lanjutkan dibilang survei kesehatan Indonesia tahun 2023. Tadi 2022. Baru-baru aja. Ya, tahun 2023 mencatat bahwa depresi paling banyak dialami oleh kaum muda yang berusia 15 sampai 24 tahun. Wow. Waduh, ini usia krusial ini. Masih muda banget. Masih muda banget. Dan saya ingatkan bahwa Indonesia akan memasuki bonus demografi. Sekian tahun ke depan, penduduk muda Indonesia itu akan menjadi yang terbanyak di dunia. Wow. Penduduk kita itu kan sekitar 250 juta sekarang. Itu di atas 50% itu nanti orang muda. Anak-anak muda. Nah kalau model anak muda sekarang kayak gini, ke depannya kayak apa coba? Wah. Karena itu ya jujur aja percakapan kita ini krusial sih kalau buat saya gitu. Betul. Krusial, ya kan? Jadi ya kurang lebih kira-kira ini yang saya bisa, ini agak panjang sih menjawab pertanyaan yang tadi. Tapi ini sangat penting memang informasi ini. Karena bagaimanapun kita hanya menganggap anak muda bertumbuh ya biasa terjadi sini itu ya biasa. Betul. Padahal ternyata ada ancaman di belakang mereka. Iya. Bahkan mungkin ancaman di depan yang membahayakan generasi ini ya. Apalagi tadi ada gangguan mental yang membuat mereka mungkin jadi kontraproduksi. Iya. Produktif. Otomatis tadi usia 15 sampai 24 kan usia awal usia produk. Itu mereka masih
masih usia studi sih. 15 kan ya lulus SMA, kuliah ya. Tapi kok bayangin kalau dari kuliah modelnya sudah gitu. Betul, betul. Kalaupun nanti lulus, ketika mereka masuk di dunia kerja, kan orang akan kita punya usia produktif yang nggak bisa diandalkan at the end, gitu loh. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika misalkan gini, orang-orang tua yang ada sekarang berpikir bahwa anak muda yang sekarang ini 11-12 saja sama dia dulu gitu. Iya. Padahal kondisinya udah betul-betul berbeda. Iya. Karena segala-segalanya juga udah beda, lingkungan beda, teknologi beda, media beda, pola pikir beda, filosofi hidup juga udah beda sekarang dibandingkan dengan orang dulu kan. Gitu. Itulah saya sempat berpikir apakah kondisi yang sekarang, yang mungkin sekarang pakai istilah generasi strawberry itu itu masih ada kaitannya dengan generasi yang dulu. Misalnya nih Kodelia, saya masih ingat dulu ada nyanyian pulangkan saja. Nah, itu kan dan beberapa lagu-lagu yang lain kok kesannya kayak cengeng ya. Nah, itu baru aja sih terpikirkan. Maksudnya itu gini, apakah dulu itu karena belum ada nama generasi strawberry gitu saya ngerti maksudnya Nah sekarang ini apakah generasi yang terjadi ini kaitannya dengan orang tua yang punya gaya yang sama atau pola yang sama? Ya, kalau saya bilang sih mungkin ada, tapi nggak segitunya. Nggak segitunya. Nggak segitunya, gitu. Ini tuh muncul memang karena ada sebab-sebab yang hakiki lah istilahnya, yang punya nilai signifikan, ya kan? Seperti contohnya gini lah, zaman ketika saya dilahirkan, orang tua saya itu kondisinya tidak dalam tanda kutip quote unquote ini ya, senyaman saya sekarang. Otomatis cara dia mendidik saya beda dengan mungkin cara saya terhadap anak-anak saya. Makanya pola di dalam rumah tangga kami, saya bilang kami karena ini kan saya sama istri kan, nggak saya sendiri. Itu ketika saya mulai menyadari, ketika anak-anak kami udah mulai SMP ya, itu saya, ya ini jujur aja ya, saya hamba Tuhan, saya gembala. Nah karena saya gembala otomatis mempelajari kehidupan itu lumayan lah gitu. Dibandingkan kalau misalkan saya pengkhotbah keliling gitu. Ini minta maaf ini kepada teman-teman yang, bukan berarti saya merendahkan, enggak. Ya jadi kalau pastor, real pastor ya, bukan sekarang kan semua dipanggil pastor kan. Ya, gembala yang benar ada di dalam konteks kehidupan sebagai seorang gembala itu pasti akan tajam atau lebih tepatnya banyak bersentuhan dengan persoalan kehidupan. Yang orang nggak punya duit, bayarin anak sekolah susah, yang punya masalah hubungan yang banyak lah. Ya, itu membuat saya juga bersyukur, membuat kami itu berpikir lebih keras tentang termasuk anak-anak kami gitu. Gimana kita bisa kemudian menyadari, ini kalau dibiarin bahaya ini. Gitu. Saya mesti merubah pola asuh kami, parenting kami. Ya tentu saja dengan belajar ikut seminar, belajar baca buku, termasuk saya pernah itu belajar dari hamba Tuhan senior yang kondisinya persis kayak saya. Persis kayak saya itu gini, saya dikaruniai, saya nggak punya anak cewek. Anak saya dua-duanya cowok. Wow. Ya. Dan ada hamba Tuhan yang persis kondisinya kayak saya. Anaknya dua-duanya juga cowok. Dan saya lihat mereka berhasil dalam parenting mereka. Jadi waktu itu saya sama istri saya, ayo kita ngobrol yuk sama mereka. Kok mereka bisa mendidik? Kan artinya gini, saya mungkin ini agak sedikit ini ya, melenceng dikit ya. Orang seringkali bilang gini, orang pinter itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya. Iya. Setuju enggak? Iya. Tapi orang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Oh, menarik sekali ya. Loh, kan kita nggak perlu salah dulu baru kita belajar. Setuju. Dia lebih senior, dia lebih dulu. Pasti dia ada jatuh bangunnya. Iya. Nah, saya pengen belajar Iya. supaya saya nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Ya, jadi saya ajak dia makan malam. Ya, ini belajar yang
nggak mahal gitu. Cuman Betul. bayarin makan malam, tapi saya dapat pelajaran kehidupan yang sangat Betul. berharga bersama dengan istri Itu saya. Koden juga bijak itu. Ya, makanya, nah, jadi saya banyak menggali, banyak belajar dengan istri saya, banyak dialog dengan hamba-hamba Tuhan, Ya. datang seminar, ngelihat. Meskipun pada waktu itu saya sudah pengkhotbah, saya dosen sekolah Alkitab, saya gembala. Belajar itu nggak ada ruginya dimanapun. Ya. Kan gitu. Nah, dengan begitu kemudian kita menyadari, kita mesti merubah ini banyak hal. Ya, misalkan gini, waktu itu kan mereka SMP ya, ketika saya ngamati, ini anak saya nih ya modelnya, saya anak saya nih. Mereka tuh kalau pulang sekolah gitu, kan begitu sampai rumah, keluar mobil, ya kan ada pembantu ya, pembantu kita 2 waktu itu. Masuk rumah itu udah tas dilempar, sepatu dilempar, baju dibuka dilempar. Udah dia gak peduli gitu. Makan udah tersedia semua, udah oke gini. Tinggal apa mbak. Waktu itu, nah kebetulan gini. Pembantu kami yang ikut kami, sebenarnya pembantu saya ini ikut sejak saya masih mahasiswa. Jadi udah lama masih single ikut ya, sama orang tua saya, sama Iya. mama saya. Waktu kami menikah, dikasihkan ke saya. Ya kan? Jadi pembantu kami, tambah kami ada satu yang lebih muda lah bantu dia gitu. Itu udah hampir pensiun waktu itu. Udah tua, anaknya suruh dia pulang ke daerah asalnya. Jadi waktu itu kita ngambil keputusan, nah yang muda ini pamit karena kerja di luar negeri, jadi TKW. Tinggal satu itu. Ya. Waktu itu saya sama istri saya berunding. Apa kita cari pembantu lagi atau kita putuskan nggak usah pakai pembantu. Ya. Jadi anak saya waktu itu kelas 3 SMP mau masuk SMA. Waktu itu saya ngobrol aja gitu sama mereka. Kamu nanti mau kuliah mau sekolah di mana? Mau di Surabaya, di luar Surabaya, di luar negeri. Serentak mereka di luar negeri gitu. Ya kan? Kalau begitu, kamu sekolah di luar, kamu harus mandiri. Ya kan? Kamu harus mandiri dan kalau nungguin sampai kamu sekolah di sana, terlambat. Ya. Training itu kan harus sebelum, kan kita mau dia bisa apa, kita training dulu kan? Betul. Sebelum nanti kan itu persiapan sebelum iya keluar. betul, Ya. untuk persiapannya. Nah, jadi waktu itu kita memutuskan, kita nggak pakai pembantu. Berat nggak buat kita? Berat banget. Sangat berat. Karena tentunya. Cuci-cuci bisa dikerjain sendiri. Ya. Ya bersyukurlah ada jasa laundry ya. Ya. Tapi sampai sekarang, saya gosok baju saya sendiri. Wow. Celana saya sendiri. Ya. Ya saya memang udah terbiasa dari dulu. Ya kan. Bersihin kamar sendiri. Lalu kemudian ya kalau udah agak capek ya kita panggil jasa cleaning service gitu. Tapi kita nggak punya pembantu di rumah. Yang pada akhirnya anak saya nggak bisa main lempar-lempar kayak dulu. Mereka mau belajar secara tidak langsung ya. Iya, bertahun-tahun kita mentraining mereka untuk mereka bertanggung jawab terhadap barang-barangnya sendiri. Betul. Anak saya pernah kehilangan bola ini, mainan bolanya dia hilang. Kenapa? Karena dulu di perumahan itu kalau dia habis main bola ditinggal aja bolanya. Dengan harapan nanti diambil pembantu yang ngambil. Ya kan? Sepatunya ditinggal aja gitu. Loh. Nah makanya akhirnya bolanya hilang. Saya bilang ya tanggung jawabmu. Resiko ya. Iya sudah nggak usah punya bola kamu. Ya. Ya kan? Nah dia belajar. Ini bukan papanya jahat tapi mendisiplin ya. Mendisiplin. Ya. Nah saya nggak tahu yang Gen Z yang sekarang ini kayak apa pola asuhnya di rumah. Gitu. Apakah kemudian anak saya mendadak kemudian jadi anak yang keren banget? Enggak juga. Kan membuang habit lama, membentuk habit baru. Betul. Itu sebuah usaha yang butuh persisten, butuh konsisten, butuh kasih understanding. Itu Alkitab penuh dengan ayat-ayat seperti itu. Betul. Dan memang itu tidak mudah. Iya. Kan tongkat didikan, misalnya ada ayat itu di Amsal kan. Betul. Iya, didiklah anakmu dengan selagi mereka masih muda, maka kamu nggak akan menyesal ketika dia tua, Alkitab bilang gitu. Betul. Jadi
Kita ambil keputusan itu dan memang ketika melakukan itu saya harus sering ngobrol dengan istri saya. Ya. Ngobrol itu dalam konteks apa? Pernah dengar sindrom papa mama nggak? Sempat dengar. Sempat istilah dengar? itu, iya. Tahu nggak sindrom papa mama itu kayak apa? Konkretnya belum. Ah, kalau anak minta sesuatu sama papanya, papa nggak kasih, dia minta sama mama. Setuju. Dan itu yang sering terjadi ya. Betul. Jadi papa sama mamanya diadu. Iya, betul. Nah, jangan pernah underestimate anak-anak. Kita pikir mereka nggak ngerti. Mereka tuh pengamat yang baik. Apalagi kalau anakmu pinter. Orang tua seringkali berdoa, Tuhan kasih anak saya pinter. Kamu harus lebih pinter lagi berarti. Mesti kerja keras. Minta anak pinter. Tapi nggak ada lah orang tua minta anak goblok kan. Iya. Semua pasti minta anaknya pinter. Ya toh. Jadi saya sering ngobrol sama istrinya, anaknya gimana ya. Saya sama istri saya harus bersetuju. Oh, buat kesepakatan Kalaupun saya salah, istri saya enggak akan ngomong sama anak saya, ya pancen papamu ini gak sepiro ebek gitu. Ngono ae gak ngerti. Enggak. Dia akan setuju dengan saya, tapi nanti di belakang dia akan ngomong, kamu tuh keliru saja nih. Oh iya tah? Iya. Wow. Ya kan? Jadi maksudnya gini, mencegah terjadinya strawberry generation itu dimulai dari dalam rumah tangga. Setuju. Nah, seringkali yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kalau sudah terlambat? Kalau maksudnya si anak ini udah strawberry gitu loh. Gimana jadiin dia kedondong gitu. Yang lebih atos gitu. Ya kan? Gitu. Ya harus namanya reparenting proses. Atau kalau dalam konteks Alkitab ya pemuridan.